يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لم يفهم. لغة غراء هي الأجمل، لغة تتسامى في العليا، لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل اللغة العربية من أحسن اللغة في العالم وجعلها من لغة القرآن الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن وأفصح اللسان كلاما. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر، تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan materi daripada ad-dhamir, yakni yang berkaitan dengan dhamir mustatir. Maka secara utuh kita telah pelajari macam-macam dhamir. Yang pertama dhamir munfasil, yang kedua dhamir muttasil, yang ketiga dhamir mustatir. Dhamir munfasil terbagi menjadi dua, yakni dhamir munfasil rafa', yang kedua dhamir munfasil nasab. Kemudian yang kedua dhamir muttasil. Muttasil dibagi menjadi tiga. Yang pertama dhamir muttasil rafa', dhamir muttasil nasab, kemudian yang ketiga dhamir muttasil jar. Yang terakhir yang ketiga yakni dhamir mustatir. Dhamir mustatir terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua, yakni dhamir mustatir wujub dan dhamir mustatir jawaz. Maka kita akan berusaha untuk merangkum daripada pembelajaran dhamir yang sudah kita pelajari bersama. At-talkhisu fi dhamair, ringkasan di dalam dhamir-dhamir. Kita awali dari dhamir yang pertama, yakni dhamir munfasil rafa'. Munfasil rafa' ini bisa menjadi mubtada. Yang kedua dhamir munfasil nasab. Dhamir munfasil nasab ini kedudukannya selalu menjadi maf'ul. Yang ketiga dhamir muttasil rafa'. Dhamir muttasil rafa' di sini kedudukannya menjadi fa'il yang selalu bersambung dengan fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Selanjutnya dhamir muttasil nasab. Dhamir muttasil nasab terletak setelah dhamir muttasil rafa'. Bila mana di dalam fi'il madhi, mudhari dan amr terdapat dua dhamir yang saling bersambung, maka dhamir yang pertama dhamir muttasil rafa', dhamir yang kedua dhamir muttasil nasab. Kemudian yang kelima dhamir muttasil jar. Kapan dhamir muttasil disebut muttasil jar? Pertama, ketika dia bersambung dengan huruf jar, kemudian dia terletak setelah isim atau bersambung dengan isim, maka dia disebut dengan dhamir muttasil jar. Selanjutnya ada dhamir mustatir wujub. Dhamir mustatir wujub ada beberapa tempat. Yang pertama ada di fi'il mudhari dari dhamir ana, nahnu dan anta. Sedangkan di fi'il amr hanya ada di dhamir anta. Sedangkan di fi'il madhi tidak ada yang disebut dengan dhamir mustatir wujub. Yang kedua yakni dhamir mustatir jawaz. Dari dhamir mustatir ada dua, yakni mustatir wujub, kemudian ada dhamir mustatir jawaz. Dhamir mustatir jawaz ada di dua fi'il.
Yang pertama fi'il madhi, yakni dhamirnya huwa dan hiya. Yang kedua fi'il mudhari, dhamirnya ada di huwa dan hiya. Sekarang kita masuk pada al-bayanu fit tatbiq, keterangan, penjelasan di dalam praktek. Kita awali dengan contoh seperti apa nanti kita mencari dan memahami bagian daripada dhamir yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita awali dari ayat Al-Quran. Kita bacakan ayat Al-Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ada di surah Yunus ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Kalau lanjutan ayatnya wan nahara mubsira. Hanya di sini diputus sampai kalimat fihi. Huwa adalah dhamir. Kemudian apa dhamir daripada huwa? Huwa adalah dhamir karena dia terpisah dari kalimat, maka dia disebut dengan dhamir apa? Dhamir munfasil rafa. Apa kedudukannya? Kedudukannya menjadi mubtada, maka kemudian dia disebut dengan munfasil rafa. Selanjutnya ja'ala. Ja'ala ini fi'il. Ja'ala adalah fi'il madhi. Fi'il madhi berdhamir huwa. Fi'il madhi berdhamir huwa yakni ja'ala. Ketika dia terbentuk daripada fi'il madhi berdhamir huwa dan tidak ditemukan fa'il dhahir yang ada setelah fi'il ja'ala di sini, maka dia memiliki fa'il dhamir dan dhamirnya adalah huwa. Sedangkan huwa bagian daripada dhamir mustatir. Apa mustatirnya? Mustatir jawaz. Selanjutnya lakum. Lamnya adalah huruf jar, kumnya adalah dhamir. Apa yang disebut dengan dhamir ini? Karena dhamir bersambung dengan huruf jar, maka dhamir ini disebut dengan dhamir muttasil karena bersambung, karena dia dahului huruf jar, maka dia disebut dengan dhamir muttasil jar. Selanjutnya yang keempat, litaskunu, agar supaya kalian berdiam atau tinggal ataupun bisa beristirahat. Litaskunu memiliki dhamir, dia terbentuk daripada fi'il mudhari. Fi'il mudhari kemudian ada waw. Waw inilah pengganti daripada antum. Litaskuna antum. Maka pengganti daripada antum yakni waw. Maka waw ini disebut dengan dhamir muttasil. Mengapa disebut dhamir muttasil? Karena dia bersambung dengan fi'il, yakni fi'il mudhari. Maka kemudian karena ini adalah pelakunya atau disebut dengan fa'ilnya atau subjeknya, maka dia disebut dengan rafa, karena setiap fa'il pasti rafa. Bagaimana kita kemudian mendefinisikannya? Ini disebut dengan dhamir muttasil rafa. Dhamir kata ganti muttasil karena bersambung, rafa karena kedudukannya menjadi fa'il. Yang terakhir, yang kelima adalah fihi. Fi adalah huruf jar, hi adalah dhamir. Ketika dhamir ini diawali dengan huruf jar, maka dia disebut dengan dhamir muttasil, bersambung dengan huruf jar. Ketika diawali dengan huruf jar, maka dia majrur. Maka apa kemudian disebut dhamir ini? Maka ia disebut dengan dhamir muttasil jar. Selanjutnya kita masuk pada praktek. Ayyin dhamir fil ayatil atiyati kama fil mithalis sabiq. Tentukan dhamir di ayat berikut sebagaimana contoh yang telah kita uraikan bersama. Ini kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 15. Kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ini tughyanihim. Allah, di mana letak daripada dhamirnya? Yastahzi'u bihim yamuddu hum tughyanihim ya'mahun. Tentukan daripada yang terdapat pada lingkaran ini bentuk daripada dhamirnya. Yastahzi'u apa? Him apa? Yamuddu apa? Hum apa?
tughyanihim apa, ya'mahun apa. Silakan antum tentukan dan insya Allah antum bisa. Sampai di sini pembahasan kita daripada praktek dhamir, dari praktek dhamir yang sudah kita pelajari bersama. Ini antum kerjakan sebagai tolak ukur apakah antum bisa memahami apa yang sudah kita pelajari dengan baik ataukah tidak. Bila mana antum tidak bisa untuk kemudian mengerjakannya, maka antum bisa tanyakan pada Ustaz, dan insya Allah Ustaz akan jawab. Jangan kemudian ditinggalkan apa yang menjadi kewajiban kita, karena kita sebenarnya menjadikan diri kita semakin hari semakin sulit untuk memahami bahasa Arab. Sampai di sini bahasan kita, dan Allahu iyyakum ajmain. Kita tutup majelis kita dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه